tahun sampai datangnya masa Islam. Jadi hanya 2 jenis yang berkembang pada waktu itu. Tapi setelah Al-Quran turun dan memberi pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan kaligrafi atau seni khat, maka dalam waktu kira-kira hanya 70 tahun di zaman Bani Abbas, kaligrafi berkembang lebih kepada 400 gaya. Dapat dibayangkan, 1500 tahun hanya 2 gaya yang berkembang, tapi hanya 70-an tahun perkembangan itu mencapai lebih dari 400 gaya. Ini tiada lain dari adanya pengaruh Al-Quran yang mendorong masyarakat muslim untuk berkaligrafi. Sedangkan ayat-ayat yang pertama turun saja berkenaan dengan perintah membaca dan menulis gitu ya. Nah, kemudian perkembangan yang lebih dahsyat itu memang dimulai sejak zaman Perang Badar Kubro. Nah, sejak itulah maka kaligrafi berkembang dengan pesat. Nah, sedangkan di Indonesia itu kita tidak memiliki corak yang khas Indonesia. Seperti kalau kita perhatikan perkembangan dulu, maka kita kenal dengan gaya kufi itu dari Kupah, bahkan sampai gaya-gaya Andalusi dari Andalusia. Belum lagi daerah-daerah lain seperti Madani, Maki, Hijazi, Timbukti, Fasi, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut melahirkan gaya atau corak khas. Tapi Indonesia tidak ada. Jadi tidak ada gaya khas Indonesiawi, gaya khas Palembangi, itu tidak dengar. Nah, jadi pertumbuhan yang ada di Indonesia itu hanyalah pertumbuhan pemakaian kaligrafi. Jadi pemakainya tumbuh sedemikian pesat untuk kebutuhan yang primer, yang sifatnya fungsional. Biasanya untuk menyalin Al-Quran, kemudian juga teks-teks keagamaan atau kitab kuning asli atau lukisan dalam berbagai media. Nah, kalaupun nanti lahir gaya khas, itu hanya gaya individual. Seperti misalnya Saiful Adnan melahirkan gaya khas yang saya namakan Saifuli. Kemudian Said Akrom dari Aceh punya gaya khas tumbuh-tumbuhan, daun, buah-buahan, saya namakan gaya khas Akromi. Dan Akromnya sangat senang sekali dikasih nama itu ya. Kemudian Amang Rahman dari Surabaya punya khas gaya yang saya namakan gaya Amani. Di ITB Pak Abdul Jalil Firoz gayanya saya sebut gaya Firozi. Mereka senang. Jadi hanya ada gaya-gaya individual seperti itu. Kalaupun saya mau mungkin ini gaya Siroji gitu. Jadi gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Tapi yang khas Indonesia sampai saat ini tidak ada. Nah, jadi perkembangan kaligrafi di Indonesia ini sejak awal masuknya Islam ke tanah air kita sudah mulai bergerak. Nah, hanya saya tidak pernah menemukan catatan tentang perkembangan dari waktu ke waktu, periodisasinya tidak pernah saya temukan. Jadi tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa di Palembang atau di Jambi pernah terjadi perkembangan pemakaian kaligrafi naskhi misalnya, tidak ada. Oleh karena itu maka saya berusaha membuat catatan sendiri gitu, pembagian waktu perkembangan kaligrafi atau periodisasi. Nah, dari kesimpulan yang saya baca, maka sebetulnya di Indonesia itu pernah mengalami masa-masa perkembangan penggunaan kaligrafi atau seni khat. Nah, yang pertama itu yang saya sebut sebagai angkatan perintis. Kemudian disusul yang kedua angkatan orang-orang pesantren. Yang ketiga angkatan pelukis dan pendobrak. Dan yang terakhir angkatan kader MTQ. Ini istilah yang saya buat gitu ya. Saya buat sendiri. Oleh karena itu boleh saja yang lain membuatnya gitu ya. Dan itu boleh dibantah.
Jadi saya berusaha mencari-cari dan ini yang saya temukan gitu. Nah kalau kita lihat angkatan perintis ya, angkatan perintis itu mungkin catatannya sejak abad 13 sampai abad 19 miladiah. Nah abad 13 itu mungkin saat-saat Islam masuk ke tanah air kita, atau sebetulnya sudah sebelum itu gitu. Nah kaligrafi yang ada dan ditemukan itu ada pada nisan-nisan kuno, terutama nisan-nisan kuno. Biasanya gayanya itu kufi, ada juga sulus dan nasri. Tapi saya tidak bisa menyebut bahwa ini adalah produk Indonesia. Jadi ada kemungkinan nisan-nisan yang ada pada raja-raja di Aceh dan lain-lain mungkin saja itu bukan hasil seniman kita, tetapi mungkin diambil dari seniman di India misalnya. Seperti kuburan Fatimah binti Maimun itu, apakah nisannya itu dibuat di Jawa? Nah itu data itu tidak terlalu jelas gitu. Tetapi yang jelas seringkali para pedagang itu juga sambil membawa-bawa nisan dari berbagai negara yang mereka lewati, misal dari Gujarat gitu. Jadi mungkin saja nisan seorang ulama di Pulau Sumatera itu dipesan dulu ke India misalnya begitu. Itu kemungkinan. Tapi mungkin juga para seniman kita yang membuat. Nah ini data keterangan secara jelas itu tidak saya temukan, sejelas-jelasnya tidak ada gitu. Nah jadi kaligrafi yang mendominasi di nisan-nisan atau kuburan itu kufi, kemudian sulus, nasri. Nah ada lagi kaligrafi yang kita temukan pada sumber-sumber media seperti kitab, maksudnya kitab kuning yang asli, kemudian mushaf Al-Quran tua, ada lagi yang namanya Qaulul Haq. Itu Qaulul Haq itu naskah perjanjian, istilahnya itu Qaulul Haq. Sebab kata-kata yang ada di dalam catatan itu tentang kebenaran atau perjanjian. Kemudian naskah berbahasa Melayu, panji peperangan. Panji peperangan adalah panji-panji atau bendera peperangan yang biasanya ditulis dengan kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasanya seperti itu. Nah, khat yang mendominasi itu naskhi, kemudian sulus, ada lagi muhakkak. Ini muhakkak itu masih saudara kembar sulus. Jadi muhakkak, kemudian raihani, ada tauqir, itu merupakan saudara-saudara kembar sulus. Sebelum itu juga ada jalil, ada tumar, itu masih saudara-saudara sulus. Jadi sulus itu punya saudara kira-kira sampai 14 jenis namanya. Nah cuman sekarang kita hanya tahu sulus saja sudah begitu ya. Ada sulus jali, ada sulus andi, itu yang kita ketahui sekarang. Nah kemudian ada juga Farisi. Nah kalau kita lihat tulisan yang ada pada waktu itu, misalnya Farisi, itu tidak berarti tulisan Farisi secara sempurna, tetapi asal miring ke kanan saja itu sudah disebut Farisi, kira-kira waktu itu ya. Jadi begitu sederhananya. Nah ini berbeda dengan naskah-naskah yang lahir di Timur Tengah, seringkali betul-betul khas Farisi itu lebih kelihatan, karena memang itu tulisan mereka gitu, tulisan mereka. Nah ini ada suatu hal yang aneh. Saya pergi ke Thailand Selatan, daerah Yala, kemudian masuk ke museum yang dibikin oleh orang Turki, Museum Bangsa Melayu. Nah di sana saya temukan mushaf Al-Quran dengan tulisan yang menggunakan khat Andalusi. Khat Andalusi itu kufi barat. Tapi di sini kenapa tidak ada? Padahal di sana dicantumkan dengan tegas bahwa guru-guru orang Thailand Selatan waktu itu disebutkan As-Sumatrawi, kemudian para guru masa lalu kita, Aminan Kabawi, guru-guru mereka adalah orang-orang Indonesia. Tapi naskah yang ada di sana bukan hanya nasi atau sulus, tapi banyak mushaf menggunakan khatnya Andalusi atau kopi barat. Maka saya lihat, oh jangan-jangan begini,
pada waktu itu poros hubungan wilayah kita Indonesia atau Nusantara itu ke Baghdad. Baghdad itu adalah Islam wilayah timur, Masyriq. Nah, sedangkan wilayah barat itu Andalusia disebut Maghrib. Nah, jadi Andalusia Islam itu merupakan pelarian dari Abdurrahman di timur ke barat, kemudian mendirikan itu. Nah, di sana itu tulisannya tadi itu yaitu Kufi Andalusi. Nah, kenapa ada di Thailand? Jadi kemungkinan pada waktu itu ada hubungan dagang dengan wilayah barat Islam, yaitu Andalusia, kemudian Maroko. Sedangkan Indonesia itu hanya punya hubungan ke wilayah timur Islam. Maka khotnya itu khot yang di timur, Nasi, Sulus, Farisi dan seterusnya. Sedangkan yang menggunakan khot Andalusi saya tidak pernah menemukannya di sini. Itu ada kemungkinan begitu. Karena pada waktu itu sultan yang diangkat di Indonesia biasanya pengangkatannya itu sering ada sumpah dari Baghdad, dia khalifah di Baghdad. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selain naskah-naskah tertulis juga ada kaligrafi pada kegiatan kreasi para seniman. Nah, di sini kita baru melihat perkembangan baru yang menarik, yaitu gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa seperti macan ali, itu istilah itu. Jadi kaligrafi macan ali. Kemudian ada wayang, ada buruk dan lain-lain. Nah, ini yang menarik itu istilah macan ali itu. Jadi pada waktu itu banyak kaligrafi dalam bentuk macan. Tapi kenapa disebut macan ali? Karena ali untuk orang-orang Indonesia itu dianggap pahlawan. Orang gagah perkasa, kuat seperti macan itu. Makanya ada macan ali. Nah, sedangkan gambar-gambar buruk dalam bentuk kaligrafi buruk itu dapat kita temukan pada tahun 60-an hampir di setiap rumah. Saya pernah hidup di tahun 60-an dan saya menyaksikan di rumah-rumah itu selalu ada gambar-gambar buruk. Ada yang betul-betul full gambar binatangnya, tapi ada juga yang dikaligrafikan seperti halnya dengan wayang ini. Nah, kemudian mulai juga ada pada kayu, logam, kaca, selain memang kertas. Nah, ini gambaran angkatan awal. Jadi angkatan perintis ini seperti itu bentuknya. Nah, tetapi tokoh yang membuat karya itu tidak dikenal. Memang ada di dalam kitab kita disebutkan penulisnya siapa, tetapi tidak ada disebutkan tentang tokoh kaligrafi yang dikenal waktu itu. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh yang berada di Timur Tengah, tempat kaligrafi berkembang. Jelas dari mulai Ibnu Muqlah, Ibnu Bawar, Yaqut al-Mustasiri dan seterusnya itu ada. Maka silsilah, kalau yang ada yang mencari silsilatul khattatin, nah dari Indonesia itu mungkin sulit dicari. Nah, kalau misalnya saya berguru kepada Pak Abdul Razak Muhili, sama dengan Pak Faiz Abdul Razak berguru kepada ayahnya. Nah, itu Pak Abdul Razak Muhili itu pernah juga berguru ke Said Ibrahim. Said Ibrahim punya guru dan seterusnya sampai ke Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau misalnya ada yang menghubungkan ke saya gitu, ya nggak apa-apa. Itu kalau mau gitu ya. Wah, ini saya dari Pak ini pernah belajar di Lemkan misalnya, terus dihubungkan dan seterusnya. Sedangkan saya sendiri tidak pernah mencari-cari silsilah khattatin, tidak. Yang penting membuat karyanya digunakan, hanya itu saja. Tapi memang ada kalangan yang sangat mementingkan adanya silsilatul khattatin ini. Seperti misalnya guru-guru untuk bidang ilmu-ilmu yang lain, tarekat misalnya ini. Nah, kaligrafi pun seperti itu. Tetapi catatan di Timur Tengah itu ada. Jadi ada silsilatul khattatin, ada guru-guru khat itu ada. Bahkan ada satu lembaganya itu namanya Al-Ustadiyah atau lembaga guru. Nah, ini lembaga guru ini menampilkan pentingnya seorang guru dalam kaligrafi. Nah, karena begitu pentingnya guru kaligrafi, maka disebutkan bahwa guru kaligrafi itu sama dengan guru di dunia tarekat.
sehingga kalau tidak berguru maka dianggap belum apa-apa. Maka Ali bin Abi Thalib yang dianggap sebagai guru pertama, sedangkan guru Ali adalah Rasulullah, gitu ya. Nah, Ali itu pernah mengatakan al-khattu mahfiyun fi ta'limir rusdan. Kaligrafi itu tersirat dalam pengajaran guru. Wa qiwamuhu fi kathratil masyaq. Tegak profesionalnya, tonggaknya itu ada pada banyaknya latihan. Wa dawamuhu ala dinil Islam. Kelanggengannya tergantung kepada pengamalan agama Islam. Maksudnya kaligrafi digunakan untuk menulis masjid, untuk menulis buku dan lain-lain. Itu jadi langgeng. Jadi Ali itu menekankan bahwa guru itu merupakan komponen pokok di dalam unit kaligrafi, bahkan disebut pertama. Nah, akhirnya dihubungkan dengan dunia tarekat. Di situ disebutkan wa man la lahu syekhun wa asya bi akhlihi fadzaka hamu akhlihi wa junun. Barang siapa yang tidak punya syekh atau guru, kemudian dia hidup hanya mengikuti akalnya saja, maka akalnya itu sia-sia dan itu perbuatan gila atau junun. Sampai begitu. Jadi yang dimaksud junun atau gila itu gak perluan, nggak bisa dipegang. Itu disebut junun atau gila. Sampai begitu. Itu lembaga guru, termasuk guru kaligrafi. Maka para khotob dulu itu memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajiban mengajar, sebagaimana dia wajib mencari guru untuk belajar. Maka ada istilah at-ta'limu zakatul ilmi. Mengajar itu adalah zakatnya ilmu. Itu dipegang teguh oleh para khotob. Maka rata-rata khotob dulu di Timur Tengah itu menyisihkan 1 hari dalam 1 minggu untuk ngajar gratis. Itu betapa pentingnya guru sampai seperti itu. Nah, di Indonesia itu pada periode awal itu belum ada tradisi seperti itu. Tapi kalau belajar kepada khotob yang lebih bagus mungkin ada, tentu ada. Tetapi belum melembaga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini merupakan angkatan orang-orang pesantren. Nah, ini juga istilah saya. Jadi saya mohon maaf apakah ini tepat atau tidak gitu ya. Karena saya mendapatkan bukti bahwa yang mengembangkan khat itu pesantren, bukan sekolah. Tetapi tidak seluruh pesantren itu mengajarkan khat. Ada pesantren tertentu seperti Gontor dan cabang-cabangnya, atau yang bergaya-gaya seperti Gontor, itu memang menjadikan kaligrafi itu sebagai salah satu mata pelajarannya, sedangkan yang lain-lain tidak. Jadi sekedar belajar, kemudian saling tiru dan lain-lain. Tetapi diakui bahwa memang pesantrenlah tempat dimulai diajarkannya kaligrafi. Nah, saya sendiri tidak sanggup untuk menentukan kapan sebetulnya pesantren itu mulai lahir gitu. Karena walaupun saya sebut sejak abad 19-an, tetapi kenyataannya pernah ada pesantren Syekh Puro di Karawang yang jauh sebelum Belanda masuk. Dan menurut keyakinan saya, kalau di situ lahir satu karya seperti Kitab Kuning yang ditulis dengan khat yang bagus, itu berarti di sana ada guru dan murid kaligrafi. Hanya mungkin sederhana cara belajarnya gitu ya. Nah, jadi ini kaligrafi ini mulai diajarkan untuk pelajaran Al-Quran, fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain dengan cara sederhana dan belum bernilai estetis. Bahkan ketika saya mesantren di Gontor tahun 69 sampai 75, di sana ada pelajaran khat itu hanya mengajarkan naskhi dan riqah. Naskhi itu karena dianggap bernilai fungsional, yang fungsinya adalah bacaan untuk Al-Quran, kitab. Nah, sedangkan riqah itu digunakan untuk menulis cepat yang disebut stenografi. Nah, ini riqah ini di pesantren kami itu digunakan untuk mendengarkan ustadz mengajar, maka harus diringkas dengan riqah. Kalau dengan naskhi
tidak akan keburu kita. Nah, saya pernah membimbing para calon mahasiswa Al-Azhar di Indonesia. Bimbingan ini apa? Ngajarin khotrikah. Jadi ngajarin khotrikah, karena nanti di sana mereka akan kuliah dan itu memerlukan kecepatan menulis dengan rikah tentunya gitu. Nah, jadi yang ada di pesantren waktu itu khat digunakan untuk menulis mushaf, fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain dengan cara yang sederhana. Tetapi mushaf-mushaf Al-Quran yang kita anggap sudah bagus pada waktu itu, titik mangsanya itu yang tua itu disebut abad 16. Jadi abad 16 mushaf itu mulai lahir, walaupun mungkin saja ada yang sebelum itu ya, tapi tidak terdeteksi. Tetapi yang dianggap tua itu abad 16 dan seterusnya sampai abad 19 terutama. Nah, ini pelajaran waktu itu pada angkatan orang pesantren itu biasanya naskhi, rikah, sulus, kemudian mulai adalah farisi digunakan untuk menulis buku agama. Dan biasanya tulisan non naskhi itu hanya untuk judul-judul saja. Misalnya Pak Abdul Razak Muhili itu menulis untuk lebih 500 judul buku bahasa Arab. Pada waktu itu kitab ditulis dengan tangan. Bahkan saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya mahasiswa, saya menulis khat untuk kitab-kitab di pesantren dan lain-lain. Jadi kitab-kitab agama itu khatnya itu tulis dengan tangan, kemudian dirakit, ditempel. Nah, sekarang tidak ada lagi, semuanya sudah pakai mesin ketik, komputer itu. Dan saya pernah bekerja untuk menulis khat hampir di 10 penerbit pada waktu itu. Nah, berapa penghasilan yang saya dapat itu? Ini mungkin perlu juga cerita ya, berapa penghasilan dapat itu. Nah, saya menulis misalnya di sekian penerbit. Dari satu penerbit saya ngambil honor, itu cukup untuk 1 tahun, hidup 1 tahun. Dari satu tempat cukup untuk hidup 8 bulan. Sampai dari nulis khat waktu itu ketika saya mahasiswa, itu saya punya uang cukup untuk hidup 10 tahun ke depan pada waktu itu. Jadi dapat dibayangkan kalau al-warraqun, para penulis khat zaman dulu itu disebut al-warraq atau al-warraqun, itu dapat imbalannya itu sangat luar biasa besar, bahkan seringkali dikasih emas seberat kitabnya itu, baik pengarang maupun khatibnya pada waktu itu. Nah, sekarang itu ada seorang khatib yang sangat kaya, Mustafa Khadir Al-Busaid di Mesir, mungkin yang paling kaya sekarang itu. Itu punya mobil Mercy 4, punya percetakan sekian, punya restoran sekian belas buah dan lain-lain. Nah, beliau mengatakan bahwa ternyata menulis khat itu merupakan modal untuk masuk surga. Yadul khat tasbiquhu ilal jannah bima katabat min ayat. Tangan kaligrafer menariknya ke surga karena dia menulis ayat-ayat atau ayat-ayat Al-Quran. Ini keyakinan ya, keyakinan. Nah, kemudian pada periode kedua ini orang-orang pesantren ini mulai lahir para khatib tukang mendekorasi masjid. Jadi masjid itu tahun 60-an itu belum banyak yang didekorasi. Ada beberapa masjid di Paciran itu ada tulisan pahatan itu, pahatan tapi campur gaya-gaya khat Jawa itu ya. Tapi yang menulis dekorasi masjid yang dianggap tertua itu Pak Azhari. Pak Azhari menulis di Masjid Al-Azhar Jakarta. Kemudian beliau juga menulis di masjid di Yogyakarta. Itu tahun 60-an akhir. Itu Pak Azhari itu dianggap khatib awal untuk memonopoli penulisan masjid. Nah, sedangkan putranya Profesor Dr. Kausar Azhari juga seorang khatib dan pernah menulis satu mushaf, tetapi beliau tidak tertarik untuk menulis masjid. Lebih senang ngajar di kampus. Itu ceritanya seperti itu. Nah, para dekorator masjid ini lahir dari kalangan pesantren. Nah, disinilah gaya-gaya mulai berkembang terus. Maka mereka menulis dengan khat sulus, kemudian naskhi,
Farisi, Diwani, Diwani Jali, Kufi, Rikah. Ini umumnya 7 gaya inilah yang paling banyak digunakan di kalangan pesantren untuk menulis masjid. Jadi sudah mulai ke gaya-gaya yang lebih dahsyat itu. Nah, sedangkan di MTQ nanti ada perkembangan tersendiri. Nah, pada periode ini juga ada gerakan untuk menulis ulang mushaf Al-Quran dalam ukuran yang besar. Ini pelopornya ada yang Wonosobo ada, tetapi yang dianggap sebagai pelopor itu adalah mushaf Istiqlal. Jadi ada festival Istiqlal tahun 91, itu festival pertama. Kemudian festival yang kedua tahun 95, dan rencananya festival ketiga tahun 2000, tapi Pak Harto keburu turun gitu. Saya kebetulan ikut serta di dalam festival 1-2 sebagai koordinator lomba kaligrafinya gitu. Itu sangat dahsyat sekali, dan sampai sekarang ini tidak pernah ada festival Islam sebesar festival Istiqlal. Sebab penonton pada yang pertama aja itu sampai sekian belas juta yang nonton itu. Demikian juga yang kedua, kalau tidak salah sampai 30 juta penontonnya. Itu tidak pernah. Bahkan pernah Menteri waktu itu Pak Agil mengadakan FESBI, Festival Budaya Islam Nusantara, tapi jauh tidak sebesar itu. Dahsyat pada waktu ada itu, sampai akhirnya melahirkan Baitul Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini. Itu hasil dari 2 festival yang besar itu. Katanya sekarang ada keinginan untuk mewujudkan seperti itu, tapi belum juga ada kabar gitu. Tapi yang jelas ini sedang dirancang Museum Rasulullah di Ancol. Jadi pemerintah Saudi menitipkan amanat museum kepada Muslimin Indonesia. Itu dipeloporinya oleh Pak Yusuf. Tapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Itu dalam contoh gambar itu ada karya-karya para khatib seperti itu Pak Abdul Razak. Yang di kiri ada karya muridnya yang namanya Didin Sirojudin. Salah satu murid saja zaman dulu ya. Ini dulu tulisan seperti itu. Itu Pak Razak begitu dulu. Terus ada tulisan-tulisan yang lainnya. Nah kemudian sekarang yang ketiga itu, ini angkatan yang baru yang disebut sebagai angkatan pelukis dan pendobrak. Nah, di sini tahunnya itu sudah sangat mudah diketahui, yaitu tahun 70-an. 70-an sampai 80-an. Cuma di sini cara menggarap lukisan itu lebih mementingkan latar belakang warna. Latar belakang seni itu ya. Jadi para pelukis ini lebih mementingkan latar belakang warna-warna, kemudian kepekaan rasa yang sifatnya itu spontan dan bebas. Jadi bebas itu membebaskan diri dari bentuk-bentuk kaligrafi tradisional, sehingga seringkali mengabaikan grammar kaligrafi yang tradisional murni. Nah, pada tahun 80-an itu terjadi permusuhan, terjadi perang terbuka antara para khatib dengan pelukis kaligrafi pada waktu itu. Para khatib di dalamnya juga ada saya gitu. Itu menganggap para pelukis ini merusak. Tapi para pelukis itu menuduh para khatib itu stagnan. Nah kata mereka, jadi kaligrafi itu tidak hanya selesai pada huruf, tapi harus diolah menjadi lukisan dan lain-lain. Nah pada waktu itu di antara khatib murni mungkin hanya saya yang tidak memusuhi para pelukis itu. Bahkan saya nyoba dengan Saiful Anam, dengan Mahendra Buana, dengan Pak Deviros, dengan Ahmad Rahman, Ahmad Sadali. Saya mencoba dengan mereka dan bolak-balik ke Jogja. Nah,
Pada waktu itu para khatat murni itu begitu memusuhi para pelukis. Nah, kenapa pada waktu itu saya hebat dengan para pelukis dan tidak ikut memusuhi mereka? Karena menurut pelajaran dan sejarah, kaligrafi itu merupakan hasil temuan-temuan. Jadi sejarah kaligrafi itu adalah sejarah ditemukannya bentuk-bentuk huruf. Maka apa salahnya kalau ada lagi lahir bentuk baru, gaya baru? Itu kan tidak salah. Kenapa para pelukis itu dimusuhi pada waktu itu? Nah, justru para khatat harus belajar kepada para pelukis, dan para pelukis pun harus belajar kaligrafi kepada para khatat. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah clear gitu ya. Jadi para pelukis di Jogja asalnya muslim itu pasti melukis kaligrafi, karena ternyata kaligrafi itu komersil, kita ada komersil ya. Jadi di antara tujuan kaligrafi itu ada disebut al-ahdaf an-naf'iyah. Al-ahdaf an-naf'iyah itu tujuan komersil, ya, tujuan komersil atau tujuan ekonomis gitu. Dan sekarang kaligrafi itu betul-betul bisa mengangkat para khatat menjadi orang-orang yang kaya gitu. Itu sekarang terbukti. Nah, di sini para pelukis kaligrafi sejak tahun 70-an ini mereka tuh muncul bersamaan dengan kelahiran kaligrafi atau al-khat al-jadid, al-khat al-muasir di Timur Tengah. Jadi kelahiran kaligrafi kontemporer di Timur Tengah itu juga tahun 70-an. Nah, di tahun 70-an itu banyak para khatat yang bergaul dengan para pelukis barat, sehingga terjadilah saling mempengaruhi dan lahirlah gaya-gaya seperti itu gitu. Nah, jadi kaligrafi ini digarap dengan teknik yang bermacam-macam. Teknik batik, tekstil, teknik grafis, teknik bulu, teknik kulit, ada ukir kayu, teknik pengerjaan logam, dan penampilan aneka bentuk ekspresi 3 dimensi. Ini yang dibawa oleh para pelukis kaligrafi. Nanti di sini ada beberapa contoh karya Pak Ade Piros. Itu persis seperti gaya Andalusia, barisan memutarnya. Sedangkan gaya Aman Rahman itu sepertinya tanpa menggunakan tipis tebal, tapi menjadi bagus itu setelah dikasih warna itu. Pak Aman Rahman itu pada waktu lukisan masih sangat murah, itu karya Pak Amang itu bisa sampai 15 juta waktu dulu. Ketika lukisan khat itu mungkin dihargakan 1 juta, tapi Pak Amang bisa sampai 15 juta pada waktu itu. Dan setelah beliau meninggal harganya tambah mahal. Makanya kalau kita meninggal harga kita tambah mahal. Itu Pak Ade Piros, Pak Amang Rahman. Kemudian ada lagi Mas Saiful Adnan. Selanjutnya Mas Saiful Adnan. Nah, Saiful Adnan yang gayanya khas Saifuli itu, beliau itu bukan khatat murni. Jadi dia tidak bisa menulis naskhi atau sulus atau parisi. Diawali dengan menulis seperti itu. Nah, karena beliau itu orang Minangkabau, maka kelihatan pengaruh tanduk kerbaunya kelihatan. Yang disatukan dengan gaya Andalusia. Itu sifat dari gaya Andalusia itu ada goresan-goresan menukik, memutar ke bawah, menabrak huruf-huruf di bawahnya. Itu gaya Andalusia seperti itu. Tapi beliau mengatakan bahwa ini adalah pengaruh tanduk kerbau, karena beliau sendiri Minangkabau, dari Minangkabau, Sumatera Barat itu. Itu Mas Saiful Adnan. Nah, kalau kita perhatikan itu sangat bagus dan elok sekali ya. Tapi jelas itu bukan kaligrafi murni. Nah, itu temuan. Jadi kalaupun ada gaya khas Indonesia, sifatnya individual. Itu Saiful Adnan. Kemudian misalnya Said Akram, biasa buah-buahan. Yang sekarang itu kok banyak ditiru pada kaligrafi kontemporer dalam MTQ kita. Gaya-gaya seperti itu. Nah, kemudian ini kadar yang terakhir itu, angkatan terakhir saya sebut sebagai angkatan kader MTQ. Itu pun ini istilah yang saya buat sebetulnya. Boleh saja dibuat istilah-istilah yang lain gitu. Nah, itu sejak tahun 1981 ketika
MKQ itu dilaksanakan pada MTQ ke-11 di Aceh. Dan saya waktu itu sedang mahasiswa, belum selesai, ikut serta. Dan alhamdulillah langsung gak dapat pada waktu itu ya. Di tahun 81 itu nyoba-nyoba tapi gak dapat. Tetapi anehnya 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1983 di Padang, saya jadi jurinya gitu. Pada waktu itu saya baru selesai kuliah 1 tahun gitu. Nah, jadi juri itu sejak itu sampai zaman sekarang. Jadi berarti sudah 30 berapa tahun ya? 26 tahun. Lama, sejak tahun 1983 sampai 2022 sekarang tanpa putus 40 tahun. Nah, pada waktu itu karya-karya yang ditampilkan itu hanya naskih dan sulus. Sedangkan saya di pesantren hanya kenal naskih dan akhirnya, maka saya paksa-paksakan nulis sulus dan akhirnya memang gagal juga gitu. Nah, di pengembangan gaya-gaya ini tradisional itu ada nasi, ada sulus, parisi, diwani, jali dan kufi. Nah, pada waktu di Padang itu bentuknya masih sayembara. Dan juara satunya itu pada Rodius. Kemudian yang kedua itu Pak anaknya Pak Abdul Razak Mohili, yaitu Wasi Abdul Razak. Bahkan Pak Muhapril dari Padang juga ikut katanya waktu itu, baru ikut-ikutan. Nah, jadi pada saat 83 itu bentuk MKQ masih sayembara, seperti di Aceh juga gitu, masih bentuknya sayembara. Nah, kemudian yang digarap di dalam MTQ ini sebagaimana kita ketahui itu berkembang pada saat MTQ ke-15 di Lampung tahun 1988. Nah, disitulah saya sendiri ikut serta mengutak-atik aturan lomba sehingga ada gelombang lomba namanya penulisan buku, maksudnya naskah sekarang, penulisan buku, kemudian hiasan rusak dan dekorasi. Nah, hanya 3 golongan ini diikuti oleh 1 orang saja, sehingga 1 peserta itu nulis 3-tiganya, tetapi waktunya hanya 2,5 jam untuk 1 golongan pada waktu itu. Silahkan perempuan kalau ada yang mau, tapi ternyata kalah terus. Sampai waktu itu ada istilah, ini perempuan itu selalu di bawah laki-laki, padahal apa salahnya kalau ke atas gitu. Pada waktu itu nah, mereka tuh bersaing dan selalu kalah. Nah, sehingga terpikirkan bagaimana kalau perempuan itu juga harus diberi kelas khusus. Nah, ini memperjuangkan perempuan masuk ke dalam golongan yang 3 itu lama sekali. Diusulkan selalu ditolak. Pada waktu itu pimpinan Dewan Hakim itu Pak Masih Kaulawi, beliau itu Profesor Wasit itu dekan Fakultas Syariah yang keras sekali. Ketika kami mengusulkan kelas untuk perempuan, beliau bertanya, memang perempuan ada yang bisa menulis kaligrafi? Nah, saya jawab, itu di kabupaten itu antri Pak, mereka banyak jumlahnya, tetapi masih kalah sama laki-laki. Oleh karena itu mohonlah ada kelas untuk perempuan. Tetap tidak bergeming. Sampai ketika Pak Agil itu akan mengikuti seminar LPTQ, bukan LPTQ, saya titip, tolong perjuangkan di dalamnya. Pokoknya perempuan harus bisa masuk. Tenang Din, pokoknya nanti saya perjuangkan itu. Bulan akhirnya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Profesor Agil karena beliau ikut memperjuangkan dan ikut debat di dalam ruangan itu, sehingga itulah yang berjuang. Nah, sampai nanti ketika tahun 1988 ketika mengadakan pameran kaligrafi dan seni Islami di gedung planetarium Taman Ismail Marzuki, saya ketemu dengan Mas Emun Adnan. Kemudian beliau mengatakan, Pak Didin, apakah bisa memperjuangkan lukisan kaligrafi ke dalam MTQ? Pada waktu itu belum ada istilah kaligrafi kontemporer, tapi yang ada lukisan Islami atau kaligrafi Islami.
Nah pada waktu saya berpikir apa mungkin kaligrafi seperti itu bisa masuk ke MTQ. Tetapi akhirnya saya pikir, oh apa salahnya khusus untuk para pelukis itu memperjuangkan masuknya kaligrafi kontemporer itu lebih 20 tahun, sangat lama sekali. Kalau dihitung dari mulai 88 dan baru tahun 2014, jadi sangat jauh sekali, lebih 20 tahun. Berkali-kali tidak diterima, bahkan ada yang mengecam, ini jangan memasukkan kaligrafi yang merusak gitu. Itu dianggap itu merusak. Wah itu merusak, nanti jadi rusak kiamat kita kalau itu dimasukkan itu. Tapi saya terus dan ngotot itu. Nah yang ini juga atas keberhasilan Pak Agil ketika mau seminar LPTQ. Tolong Ustaz, ini yang kontemporer sangat penting sekali. Jadi tolong nanti pas masuk itu diobrolin ya. Tenang Din, nanti aneh bicarakan. Hanya belum masuk. Dan itu dimulai tahun 2014 di Batam. Nah sekarang ini kita sedang memperjuangkan kaligrafi digital dan sudah lapor pada Pak Agil. Dan satu lagi nih kaligrafi digital. Oh ya boleh, itu penting. Sekarang itu masyarakat muda sudah sangat pandai memainkan alat-alat digital, terutama kaligrafi. Nah untuk yang ini kaligrafi untuk MTQ reguler itu belum bisa masuk karena terlalu terburu-buru. Tetapi alhamdulillah sudah bisa masuk ke MTQ Korpri Nasional. Bahkan kita sedang membicarakan kemungkinan dikembangkan kepada kaligrafi digital bergerak, yaitu animasi. Jadi kaligrafi itu bergerak. Mohon maaf walaupun saya sangat keras mengusulkan masuknya digital, saya sendiri nggak paham digital. Jadi saya itu juru orang terus ya kalau nulis. Jadi saya sendiri tidak bisa. Saya cuma bisa ngirim WA saja gitu sama Facebook itu. Di luar itu nggak tahu. Photoshop juga nggak bisa. Corel juga tidak paham. Tapi saya ingin sekali ikut memperjuangkan ini bisa masuk. Gitu. Ini mohon diketahui bahwa saya itu awam. Gitu. Nah ini teknik olah untuk kaligrafi di dalam MTQ ini sangat luas, bahkan semakin berkembang. Apalagi kalau kita perhatikan karya-karya masa lalu, misalnya mushaf dengan yang sekarang, itu dari sudut huruf saja sekarang sangat bagus hurufnya, bahkan juga termasuk hiasannya. Nah pada tahun 1991 ketika MTQ ke-15 dilangsungkan di Jogja, itu kami Dewan Hakim itu dapat menilai dengan mudah. Jadi kami dapat melihat, oh ini yang ke-1 itu kelihatan, itu paling ketiga pada waktu itu. Karena antara yang jelek dengan yang bagus itu kelihatan jelas pada waktu itu. Jadi ini bagus, ini jelek itu nampak dengan jelas sekali garis demarkasinya. Dan pada waktu kebanyakan lebih jelek banyak itu daripada bagusnya. Nah ini kalau sekarang justru terbalik. Jadi karya itu rata-rata bagus luar biasa. Sehingga untuk menilai karya naskah saja, misalnya itu pernah sampai jam 3 pagi kami menilai MTQ nasional. Karena di situ ada debat, bahkan juga ada pertengkaran antar Dewan Hakim. Apalagi sekarang setelah masuknya gaya baru yaitu kaligrafi kontemporer. Nah ini seringkali menimbulkan aneka persoalan. Karena apa? Masing-masing Dewan Hakim itu memiliki cara pandang tentang keindahan yang berbeda. Di sini, kalau dekorasi itu sangat konkret. Jadi benda dekorasi itu jelas. Oh ini bagus, ini betul, kelihatan. Jadi kalau suatu karya bagus dan benar, itu Dewan Hakim itu tahu. Oh iya betul, ini benar. Tapi untuk kontemporer tidak begitu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kaligrafi kontemporer itu seperti sesuatu melihat seorang wanita cantik, kata gitu. Ada yang melihat cantik wanita itu pipinya, kan tidak salah. Ada yang bilang, oh enggak, bibirnya. Yang satu lagi bilang, oh bukan, kalau saya alisnya. Tiga-tiganya betul.
Nah kalau gitu mana yang harus dimenangkan? Karena tiga-tiga itu betul, maka yang manapun bisa. Siapa saja yang paling banyak memilih itu dia yang terpilih ke satu. Akhirnya seperti itu. Dan di dalam penilaian ini sering juga terjadi debat yang sangat panas. Bahkan pernah ada usul dari beberapa juri dari SMIPA ITB dan Jogja ketika sedang menilai karya-karya Pospenas. Mereka bilang, Pak Didin, sekarang itu nggak usah ada 1, 2, 3, itu nggak usah. Terus sudah 3 besar, 5 besar, 7 besar. Di kampus seni rupa juga sekarang banyak seperti itu. Oh, sebabnya kenapa? Karena relatif. Yang ini dinyatakan terbagus, itu gambar gunungnya. Yang satu lagi lebih bagus, gambar sungainya, kan sama. Oleh karena itu jangan sampai ada 1, 2, dan 3. Sudah 3 besar, 5 besar, 7 besar. Tetapi saya menjawab, oh itu tidak bisa sementara ini. Karena sudah ditentukan ada emas, ada perak, ada perunggu. Jadi harus mau tidak mau Dewan Hakim harus sanggup menentukan dan memutuskan. Itu harus sanggup. Dewan Hakim itu tidak ada kata, oh saya tidak bisa, saya belum paham, oh nggak boleh. Jadi Dewan Hakim itu diangkat karena kapabilitas dan akseptabilitas. Dianggap mampu, memiliki ilmu, dan dianggap jujur. Walaupun mungkin tidak jujur gitu. Bukan dianggap jujur gitu ya kira-kira. Dianggap pintar, walaupun mungkin pintar-pintar bodoh itu. Tapi dianggap pintar dan tahu. Itu seperti itu. Nah, jadi akhirnya tetap ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Bahkan saya itu pernah mengusulkan supaya juara harapan pun diberi harapan, diberi nilai. Jadi kalau juara 1 itu 5, juara kedua 3, juara ketiga 1. Nah, itu juara harapan tidak disebut sehingga mereka merasa terbuang. Mereka merasa tidak disebut-sebut. Sehingga di dalam perhitungan kalkulasi itu harapan tidak masuk, yang tidak ada. Padahal karya mereka pun sebetulnya mungkin sama bagusnya dengan yang pertama, hanya karena nasib-nasib berbeda ya. Karena mereka salah nulis, maka mereka terlempar dari ke-4 atau ke-5. Padahal seharusnya ke-1. Nah itu dianggap tidak ada. Nah kemudian dengan disebut-sebut, maka itu ada kebanggaan tersendiri. Maka saya usul bagaimana kalau juara 4, 5, 6 itu diberi atribut. Misalnya yang 1 dinaikkan 9 misalnya, dan yang kedua 7, yang ketiga 6 misalnya. Nah kemudian barulah yang keempatnya itu 5, 3, 1. Terus gelarnya apa? Kalau yang 1 itu adalah emas, dan yang kedua perak, ketiga perunggu, sisanya terserah. Mungkin kaleng, plastik, atau kaleng, plastik, atau yang sisanya itu misalnya kain atau apa, terserah itu. Nah itu kemarin itu oleh obrolan di dalam MTG, Pak Nasarudin itu menyatakan ini ide bagus itu, bagus betul. Nah dengan disebut dan ada angkanya, boleh jadi suatu daerah yang banyak juara kedua, ketiganya, keempatnya itu bisa jadi unggul itu, bisa jadi unggul. Jadi kalau satu daerah katakanlah DKI mengumpulkan juara 1 hanya 2 orang misalnya, tetapi daerah lain yang di Papua itu mengumpulkan juara akhir seluruhnya itu, maka dia bisa mengalahkan DKI. Itu kita usulkan, dan kemarin itu dianggap wah ini bagus, betul bagus. Nah kemudian si anak yang disebut juga merasa bangga, jadi dia disebut walaupun juaranya ke-4 atau ke-5 gitu, tidak merasa dibuang gitu. Ini diusulkan. Nah kemudian para otak yang aktif di MTQ kita itu juga sekarang itu ikut serta di dalam lomba-lomba kaligrafi internasional yang jumlahnya itu sekarang ada sekitar 15 jenis. Di Maroko, di Malaysia juga sampai Terengganu ada, kemudian di Sabah, di Brunei, Pakistan,
di Saudi, di Iran, di Irak, jumlahnya itu sekitar 15 jenis. Dan alhamdulillah sekarang itu para khotot kita sudah sanggup menjadi juara-juara. Itu berarti karya anak-anak kita itu sudah selevel tingkat kehalusannya dengan karya-karya orang khotot di Timur Tengah. Nah, dari karya-karya di MTQ kita itu kita mencoba lagi mengembangkan lomba yang lain. Misalnya kemarin itu ada lomba batik nasional, dan ternyata para khotot itu yang semula tidak tahu batik itu belajar batik dulu. Yang dimaksud dengan kaligrafi batik itu bukan kaligrafi dengan teknik batik, bukan gaya batik, tetapi betul-betul teknik batik. Jadi di batik, mau batik begitu. Dan ternyata hasilnya bagus. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ke Pakistan dengan ahli batik dari Jogja. Nah, kemudian di sana mengadakan briefing sebentar kepada para mahasiswi batik, cara membatik. Pelajari dulu, ini caranya gini, dan nanti 2 hari kemudian kita lomba. Ternyata bisa semua. Nah, maka ketika dicoba oleh Kemenag di Taman Mini, itu ternyata banyak pesertanya. Kebetulan juara satunya Saiful Adnan Jogja, dia ahli batik dan tulisannya khas itu, sehingga dia dipilih oleh ahli batik Pak Omar itu ke 1. Nah, ada juga para peserta itu karyanya sangat bagus sekali, tapi kata beliau ini palsu semua, ini bukan batik beneran gitu, hanya di out semua. Tetapi kesimpulannya bahwa anak-anak kita itu sanggup membuat kaligrafi batik. Dan saya sendiri di Lemka itu rencana akan mengembangkan produk baju-baju batik kaligrafi maksudnya gitu. Kita akan bekerja sama dengan Pak Komar di Bandung sebagai ahli batik, dan beliau juga punya produk batik dan pabrik batik gitu. Nah, kemudian ada lagi yang akan kita kembangkan itu selain batik. Tadi yang namanya kaligrafi digital itu akan kita perluas cakupannya. Nah, kalau batik besok itu dengan Kemenag akan mengadakan kaligrafi batik internasional. Kita coba akan internasional dan kelihatannya bakal diaplaus gitu. Nah, kalau sekiranya gaya-gaya batik seperti ini, seperti gaya digital bisa diterima, jadi mungkin saja diusulkan ke MTQ, itu mungkin, karena ternyata anak-anak bisa. Bahkan digital itu sepertinya sudah lebih ahli daripada gurunya gitu ya. Yeah. Nah, sekarang itu. Nah inilah gambaran perkembangan kaligrafi di tanah air, dan ternyata lomba yang ada di MTQ itu bisa disebut lebih maju daripada yang ada di dunia internasional. Jadi kalau lomba-lomba internasional itu dalam bentuk mengirim karya melalui waktu sekitar 4 bulan, ada 1,5 tahun ya, maka kita lomba secara langsung dan direct gitu, secara direct langsung. Nah, bagi mereka, itu tidak mungkin membuat karya serumit itu kok hanya 8 jam. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan lomba seperti itu. Bahkan ketika kami ketemu di Terengganu dengan Dr. Halid Eren sebagai Direktur IPCINJA, beliau bertanya kepada kami yang aktif di Lemka, "Mada yudrosu di Lemka?" Dan saya jawab, di sana dalam 1 tahun itu belajar 7 gaya tradisional dan 5 gaya kontemporer. Lalu dia bilang, hadalah ya Yus. Itu tidak boleh. 1 tahun mengajarkan 7 dan 5 tidak boleh. Terus bagaimana? Jadi rupanya pelajaran di sana itu dicicil lama sekali. Nasi 3 tahun, sulus 2 tahun, parisi 2 tahun, nyekupi lagi 2 tahun. Sampai ada seorang murid yang mereka bawa, anak dari Afrika, ini dia sudah dicicil sudah 6 tahun. Sudah mantap ya? Enggak, sedang belajar nasr. Kalau 6 tahun, 7 tahun, belasan tahun, saya bilang mata saya tadi saya baca.
lucu. Harus nunggu lama lu sampai mantap, kapan itu untuk nikahnya? Nah kemudian saya perlihatkan album karya MTQ. Nah ini dia album karya hasil lomba kaligrafi di Indonesia. Ini namanya naskah, ini namanya Ihsan Musab, yang ini dekorasi, dan yang ini kontemporer. Hebat. Karena kebetulan di foto itu pasti lebih hebat dari aslinya gitu ya. Nah kemudian bertanya, ini berapa lama? Nah pada waktu itu naskah itu 7 jam. Ini 7 jam, yang lain itu 8 jam. Terus dia sedikit termenung dan bertanya, loh kok bisa? Saya jawab saja, jangankan ini, itu Borobudur semalam jadi. Sampai begitu ya. Terus dia bilang, bagaimana caranya tekniknya? Masih bertanya itu. Itu banyak yang membantu, ada setan, gendero, kuntilanak, kunti bapak, sebelum itu. Ini hanya gambaran bahwa kita itu dalam hal lomba mungkin lebih maju dari mereka. Bahkan termasuk gegap gempitanya yang nonton. Di sana tidak ada yang nonton. Bahkan ada yang usul supaya MTQ kita tuh jangan mewah-mewah seperti ini. Cukup di dalam kamar atau dalam hotel. Tapi kami jawab, oh tidak bisa. Indonesia itu harus tampil semarak, sebab kita punya banyak musuh segala itu. Jadi harus tampil semarak, harus gagah, harus hebat itu. Nah itu beberapa usulan. Nah kemudian pernah juga ada 2 orang khatotoh dari Iran. Kebetulan mereka mampir ke Lemba di Sukabumi. Itu Solena Zohriah dengan Zohri Abbasi itu melihat karya Musab. Ini berapa lama? 8 jam. Kami kalau membuat itu kadang-kadang 2 bulan. Sengaja dilama-lamakan atau entah karena terbiasa lama gitu ya, maka dibuat selama 8 jam, selama 2 bulan. Itu mereka kagum. Nah tetapi kesimpulannya bahwa kita bangga dapat mengembangkan kaligrafi dengan metode yang mungkin berbeda dengan mereka. Walaupun demikian kita masih berharap kiranya bisa terus dikembangkan sehingga gaya-gaya seperti batik itu bisa lebih menyebar cepat itu ya. Dan kita sebagai Dewan Hakim pada hakikatnya adalah juga pembina, dan kitalah yang bertanggung jawab untuk berkembangnya kaligrafi di tanah air kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.